مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Kemudian mazhab yang kedua, mazhabnya Malikiyah. Ini juga luar biasa. Dan ternyata Imam Malik pun telah diprediksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas bin Malik bin Anas. Kalau sahabat Anas bin Malik. Kalau Imam Malik bin Anas, Anas bin Malik, Malik bin Anas. Namanya betul-betul. Imam Malik bin Anas bin Malik. Di dalam hadis diriwayatkan di dalam kitab Nurul Absar dari Abi Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, yushiku an yadriban nasu akbada ibil. Sudah dekat waktu. Kata yushik artinya dekat. Berarti Nabi punya pernyataan yang luar biasa ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sudah dekat waktu. Imam Malik dengan waktunya Nabi, dengan zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu jauh. Beliau belajar kepada tabi'in. Beliau digolongkan sebagai tabi'ut tabi'in. Artinya beliau belajar kepada muridnya sahabat. Hanya beda 2 generasi. Belajar kepada tabi'in, tabi'in belajar kepada sahabat, sahabat belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi bilang yusik, sudah dekat waktu. An yadriban nasu akbada ibil. Seluruh manusia mereka bergegas pergi menuntut ilmu agama. Fala yajiduna ahadan a'lama min 'alimil Madinah. Dan mereka mencari orang alim pada waktu itu, mereka tidak temukan seorang yang lebih alim seperti alim yang ada di kota Madinah, orang alim di kota Madinah. Ditakwil oleh para ulama. Mereka katakan yang dimaksudkan orang alim Madinah di hadis tersebut adalah Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik bin Anas ini dipuji-puji oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i begitu cinta kepada Imam Malik. Beliau ini punya mazhab unik. Kalau Imam Abu Hanifah, beliau juga ahli dalam hadis. Disebutkan oleh para ulama, punya sanadik, punya peti-peti yang berisikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hanifah. Tapi beliau terkenal sebagai zuluk, orang yang cerdas, khususnya dalam analogi, hukum kias beliau jago. Imam Malik terkenal dengan ahli hadis dan ahli fikih. Beliau punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Itu seorang muridnya namanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan mengatakan, Malik Amirul Mukminin fil hadis. Imam Malik adalah rajanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta, bahkan ditulis oleh Ibnu Qudamah. Para ulama mazhab Hanabilah mengatakan kitab hadis pertama yang tersusun, yang dibukukan adalah kitab hadisnya Imam Malik bin Anas atas perintah daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia katakan, unzur makana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu fa inni khiftu durusal ilmi wa zahabul ulama. Wahai para ulama, carilah hadis Nabi dan tulis. Saya khawatir kalau tidak dibukukan hadis, maka ilmu akan hilang dan wafatnya para ulama. Maka di saat itu orang pertama sebenarnya yang membuat buku hadis namanya Al-Imam Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Shihab bin Az-Zuhri Al-Quraisi, terkenal dengan nama Al-Imam Az-Zuhri, yang lahir tahun 50 Hijriah, meninggal 105 Hijriah. Tapi kitabnya hilang, tidak ada sampai sekarang. Makanya kitab Imam Malik lah yang masih eksis sampai saat ini. Dan ulama seperti Imam Suyuti mengatakan kitab hadis pertama yang dibukukan adalah kitab yang disusun oleh Imam Malik bin Anas, yang beliau lahir tahun 93 Hijriah, meninggal tahun 179 Hijriah, lahir di kota Madinatul Munawwarah, meninggal juga di kota Madinatul Munawwarah. Beliau punya mazhab, diantaranya pakai hukum, bahkan diberikan derajat mutawatir, yaitu amalu ahli Madinah.
Beliau selain mengambil dari hadis Nabi juga melihat praktek ibadah orang-orang Madinah. Kenapa harus beliau jadikan istinbat hukum, bahkan dikatakan itu mutawatir? Karena Nabi Muhammad SAW beliau tinggal di Madinah, maka kebiasaan ibadah dari generasi ke generasi itu menjadi standar hukum dari mazhab Maliki. Makanya kalau dalam mazhab Maliki cara sholatnya agak sedikit berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki agak berbeda. Ada dua cara ibadah dari mazhab Maliki. Misalnya mazhab Syafi'i 4 kali mengangkat tangan sunnah. Ya. Tapi kalau mazhab Maliki angkat tangan hanya sekali ketika takbiratul ihram. Setelahnya sudah tidak ada lagi. Itu baru angkat tangan. Kemudian mazhab Syafi'i tangan ya, sebagaimana biasa kita lakukan di bawah dada, di atas pusat. Sebagian ulama mengatakan agak ke kiri sedikit. Ini ditakwil oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' ala Sharh Muhadzab yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah. Agak kiri sedikit. Ada yang di tengah, yang pasti dia tahta sadri fawqa surrah, di bawah dada, di atas pusat. Kalau mazhab Hanabilah, Ahmad bin Hanbal dan Abu Hanifah di bawah pusat. Di bawah pusat. Kalau mazhabnya Imam Malik, satu pendapat ikut Imam Syafi'i, di bawah dada, di atas pusat. Pendapat kedua irsal, tangannya di bawah, tidak digenggam. Irsal, itu mazhab Maliki. Ini pendapat Imam Malik, kebiasaan sholatnya orang Madinah. Menurut beliau. Kemudian yang berbedanya lagi, ketika duduk, ada duduk namanya iftirash, ada namanya tawarruk. Duduk iftirash ketika tasyahud pertama duduknya lurus. Tasyahud pertama. Kalau tasyahud terakhir kita miring, betul tidak? Leher miring begitu. Nah, jadi bisa ketahuan, oh ini sudah habis sholat. Oh ini masih belum selesai, dia masih lurus, oh sudah. Jadi makmum bisa. Itu namanya tawarruk, duduk yang leher miring, kemudian ya, cara yang biasa sudah dilakukan sudah. Seperti itu. Kalau mazhab Maliki duduk tawarruk dari setiap sholat, tidak pakai tasyahud akhir. Kalau kita tasyahud akhir, kalau mazhab Maliki rakaat ke-1, rakaat kedua, ketiga, keempat tawarruk semua duduknya. Tapi lehernya tidak bengkok. Kecuali di rakaat terakhir, sebagian ulama mereka mengatakan sama seperti Syafi'i. Kalau mazhabnya Abu Hanifah dari awal sampai akhir tidak ada tawarruk. Mau rakaat terakhir tasyahud tetap lurus, itu Abu Hanifah. Lihat begitu kayanya ilmu fikih. Kalau mazhabnya Ahmad bin Hanbal, setiap sholat yang punya 2 tasyahud saja, yang di tasyahud terakhir dia tawarruk, duduk miring. Jadi ada 4 pendapat dalam cara duduk di saat kita sujud dan bangun dari sujud. Kemudian bedanya juga Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i ketika tasyahud awal ataupun akhir disunahkan wa asyara bi isbi'ihi, mengisyaratkan dengan jari telunjuk. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytham mengatakan di bawah ini sudah dapat sunnah seperti ini. Atau seperti ini juga tidak apa-apa. Mulai kapan? Ketika lafaz tasyahud illallah, tahiyat, mubarakatuh, sholawatu, tayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i. Digerak-gerakkan makruh Imam Syafi'i. Gerak-gerak. Dia diam. Sampai kapan? Sampai salam. Gak perlu ditutup lagi. Sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian mazhab mengatakan dari mazhab Syafi'i, di saat dia mau tasyahud jarinya sudah ancang-ancang seperti ini, bukan digenggam. Dia posisinya paling ujung daripada lutut. Itu dibahas dengan rincinya oleh para fuqaha. Luar biasa ini agama. Kalau mazhab Maliki, tasyahudnya bukan seperti ini, tapi bengkok begini. Beda kan? Begini. Ini bagian atas
baru digerakkan ke kanan dan ke kiri. Geraknya pelan-pelan. Kalau mazhabnya Ahmad bin Hanbal sama seperti mazhab Syafi'i, tapi ketika lafzul jalalah baru dimunculkan. Jadi at-tahiyatu mubarakatu shalawatu thayyibatu lillah. Tutup lagi. Assalamu alayka wa ala ibadillah as-salihin asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika ada lafaz Allah dikeluarkan. Begitu. Hanya ini saja yang ada dari tata cara. Jadi tidak ada yang begini-begini. Hanya ada begini, kanan kiri sama diam. Silakan buka di kitab fikih dan cari. Itu begitu saja dari 4 mazhab. Abu Hanifah juga tidak jauh beda dengan mazhab yang lainnya, seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, itu Imam Malik radhiyallahu anhu seperti itu. Jadi Imam Malik ini dipuji oleh para ulama. Beliau menyusun kitab Al-Muwatta. Beliau mengatakan sannaftu hadzal kitab fa aradtuhu ala 70 faqihan min fuqahil Madinah fa kulluhum wata'uni ay wafaquni fa samaituhu Muwatta. Saya menyusun kitab Al-Muwatta selama 40 tahun, kemudian saya presentasikan di hadapan para fuqaha 70 orang ahli Madinah. Semuanya ketika mengoreksi kitab saya, mereka sepakat ini kitab baik. Maka disepakati oleh para ulama yang ada di Madinah, sehingga dinamakan Al-Muwatta, kitab yang disepakati. Imam Syafi'i mengatakan ma ba'da kitabillah kitabun asah minal Muwatta. Tidak ada kitab Allah, tidak ada sesudah Al-Quran kitab yang lebih sahih seperti Al-Muwatta. Tapi ini sebelum Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari sudah hadir, Imam Bukhari punya kitab diakui oleh para muhaddisun lebih sahih daripada kitabnya Imam Malik. Ini pernyataan Imam Syafi'i sebelum lahirnya Imam Bukhari. Sudah lahir tapi masih anak-anak. Karena Imam Bukhari lahir tahun 194, meninggal 296. Kemudian Imam Syafi'i memuji Imam Malik. Pujian yang luar biasa. Idza dzukira al-ulama fa Malikun najmu wa Malikun hujjatullah ala khalqihi ba'da tabi'in. Imam Syafi'i mengatakan kalau diceritakan, disebutkan para ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya para ulama. Wa Malikun hujjatullah ala khalqih. Imam Malik adalah hujjahnya Allah bagi makhluk. Hujjahnya Allah bagi makhluknya. Makanya Imam Zahabi ketika memberikan komentar tentang sosok Imam Malik, beliau katakan huwa syekhul Islam. Imam Malik adalah syekhul Islam, guru besarnya agama Islam. Hujjatul ummah, hujjahnya umat Islam. Alimu dari hijrah, orang yang paling alim di kota Madinatul Munawwarah, di tempat hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Imam Malik. Makanya ketika Imam Malik ada, para mufti tidak berani berfatwa. La yufti mufti wa Malik bil Madinah. Tidak boleh seorang mufti berfatwa kalau masih ada Imam Malik di kota Madinah. Sampai seperti itu. Jadi mereka tidak berani mengeluarkan pernyataan hukum kalau masih ada Imam Malik.